Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut,
bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Taman Modern. Biar kasih Allah sejahtera bagi setiap kita. Amin. Amin.
setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya, kasih setianya, kasih setia. Lebih lagi syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh yeah, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau terus memuji Engkau, karena kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan.
menyembah Tuhan. Pengharapan kami di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhan, Kaulah harapan kami. Yesus kekuatan kami. Yesus sumber kemenangan kami. Satu-satunya rencana-Mu takkan pernah gagal, karya-Mu sempurna. Oh Yesus, harapan kami takkan hilang. Sempurna kuasa-Mu, terjadilah rencana-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, tiada yang bisa setara dengan-Mu. Oh Yesus, oh kami aman di tangan-Mu, kami aman di dalam rencana-Mu. Engkau Tuhan yang sudah memulai semuanya dengan baik. Engkau Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Itu yang kami tahu. Bahkan di tengah-tengah goncangan, kami bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang setia, itu yang selalu bersama dengan kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari bersama-sama katakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Thank you. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, yes, rencana-Mu. Rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah
yang percaya kami aman di dalam Tuhan. Sebab itu lebih lagi Tuhan, berbicaralah atas setiap kami umat-Mu, dan hati kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap diberkati bersama-sama, katakan amin. Shalom saudara, apa kabar jemaat GBI Taman Modern? Luar biasa. Kita berjumpa lagi nanti bersama-sama beribadah. Waduh, sangat kangen dengan GBI Taman Modern. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang walk by faith. Mari kita membuka Alkitab kita, karena di dalam krisis iman di akhir zaman ini, kita harus tetap kuat dan tetap beriman. Mari kita membukanya Lukas 18 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Luar biasa ada kata di situ, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena hari-hari ini terjadi krisis iman di akhir zaman sekali lagi. Nah, mari kita membuka Alkitab kembali, ayat yang sudah terbiasa, yang saudara baca di Ibrani 11 ayat 6. Firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 6, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Luar biasa Ibrani 11 ayat 6 ini. Jadi yang kita harus lakukan adalah hidup dalam keseharian dan melakukannya dalam iman. Karena firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 6 ini, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan." Jadi saudara dan saya hari-hari ini harus melakukan keseharian dan melakukan dengan iman. Nah, kuncinya sekali lagi ada masuk dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Mari kita membacanya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2-nya, "Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat." Kalau saudara lihat dari ayat 1 itu, ada kata iman adalah dasar. Sekali lagi, kata dasar diambil dari kata hypostasis, yang artinya ada dua hal. Dasar dari sebuah kepastian. Yang kedua adalah esensi dari sebuah kenyataan. Ini sebuah dasar. Kalau dasarnya tidak kuat, saya percaya saudara tidak mempunyai kepastian. Justru hari-hari ini saudara dan saya harus mempunyai fondasi yang kuat. Ada dasar yang kuat. Justru itu kata dasar itu diambil dari kata hypostasis. Yang artinya, kembali saya ulang, dasar dari sebuah kepastian, esensi dari sebuah kenyataan. Sekali lagi. Jadi iman adalah sebuah kepastian dan sesuatu yang nyata, bukan bayangan. Iman bukan permainan perasaan, iman juga bukan tindakan nekat. Sebab nekat dan perasaan bukanlah kenyataan dan kepastian. Justru saya beritahu bahwa saudara, iman sekali lagi itu bukan perasaan dan bukan nekat sekali lagi. Sebab nekat dan perasaan bukanlah kenyataan dan kepastian. Jadi iman saudara harus dimainkan. Saya yakin sekali lagi buat saudara, waktu saudara punya iman yang luar biasa, saudara punya kekuatan iman yang luar biasa, saya yakin saudara bisa menghadapi tahun-tahun ini yang luar biasa. Karena kenapa? Hari-hari ini kita butuh iman yang luar biasa supaya kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman sekali lagi. Nah, Roma 10 ayat 17. Mari kita membacanya, Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan katakan ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada sebuah kata di situ, dengar. Nah, kata dengar artinya mendengarkan, dengarlah atau pendengaran. Semua ini diambil dari kata akoio. Nah, kata akoio bukan sekedar dengan mendengar pakai telinga, sebab kata akoio itu mengandung tiga tingkatan.
Yang pertama adalah listening. Kita akan mengalami dengar pakai telinga. Yang kedua adalah knowing. Kita harus tahu apa yang sedang dibicarakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, understanding. Jika kita mendengar firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk membawa kita pada pemahaman. Saya membahas dulu yang pertama. Sekali lagi, listening. Kita harus peka mendengar karena telinga kita adalah sebuah esensi. Kita harus dengar. Kuncinya satu, iman timbul karena pendengaran. Waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara seharusnya tajam dan peka. Nah, yang kedua adalah knowing. Kita harus tahu apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, waktu saudara berbicara di depan saudara bertatap muka, tidak akan mungkin saudara bicara apa, orang itu bicara apa, dan terakhir orang itu berkata apa yang dibicarakan. Sama dengan kita konteksnya, waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, saudara duduk di kaki Tuhan, saya percaya hari-hari ini saudara harusnya mendengar Tuhan, Tuhan bicara apa terhadap saudara. Sekali lagi, yakinilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, understanding. Jika kita mendengar firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk membawa kita pada pemahaman. Setiap kita dengar firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Karena pemahaman-pemahaman di dalam firman Tuhan, saudara tidak akan bisa dengar begitu saja. Karena saudara butuh Roh Kudus. Saudara dan saya harus butuh Roh Kudus. Karena supaya Roh Kudus bisa menolong saudara menerjemahkan firman Tuhan supaya saudara peka akan itu. Luar biasa. Nah, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ayat ini menjelaskan sekali lagi bahwa apa yang kita lihat sekarang telah terjadi dari apa yang kita tidak lihat. Nah, ini luar biasa. Kalau saudara lihat Kejadian 1, itu menjelaskan bahwa benda penerang bumi dan cakrawala, semua itu ada karena firman Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup dalam iman, tidak ada cara yang lain. Mulailah untuk meminta Tuhan membawa kita pada pemahaman akan firman-Nya. Sebab firman Allah berkaitan dengan dua hal yang di atas. Yang pertama, firman Allah ketika diucapkan itu pasti terjadi. Dan firman Allah ketika diucapkan akan berubah menjadi kenyataan. Kalau saudara mengucapkan kata-kata firman Tuhan, saudara bisa membangun orang lain. Saya beritahu saudara, apa yang diucapkan pasti terjadi. Apa yang diucapkan pasti berubah dengan kenyataan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap membuat mujizat setiap hari. Karena kenapa saya beritahu saudara, pemahaman-pemahaman kita mendengar firman Tuhan penting. Supaya saudara dan saya tidak terbawa arus. Kuncinya satu, sekali lagi saya beritahu saudara, iman lahir dari pemahaman akan firman Tuhan. Iman tidak lahir ketika hanya mendengar firman pakai telinga. Iman juga tidak lahir hanya karena kita tahu topiknya, apa yang sedang dibicarakan. Contohnya waktu saudara dengar khotbah, saudara tahu itu dia. Nah, justru hari-hari ini saya beritahu saudara sekali lagi, waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus pakai iman supaya ada lahir itu dia, supaya saudara tahu waktu saudara punya iman luar biasa, itu akan lahir ketika benar-benar memahami firman Allah yang disampaikan. Jadi iman timbul dari pemahaman akan firman Allah. Pemahaman akan menggiring kita kepada keyakinan bahwa perkataan Tuhan itu pasti dan perkataan Tuhan itu nyata. Sekali lagi saya beritahu buat saudara, jadi iman timbul dari pemahaman akan firman Allah. Waktu saudara mendengar firman Allah, saudara beriman, ada yang timbul di situ, ada pemahaman akan menggiring saudara itu dia kepada keyakinan kepada Tuhan. Nah, perkataan Tuhan saudara akan yakin dan saudara akan mengetahui kepastian karena perkataan Tuhan itu selalu nyata. Itu kuncinya dari firman Tuhan. Sekali lagi, penulis kitab Ibrani mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, penulis kitab Ibrani mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa sampai dia katakan dengan pernyataan dan dia kaitkan dengan pernyataan? Karena begini, yang kita harapkan di sini, sebab ternyata begini, ternyata orang gampang hanya bisa berharap pada sebuah kepastian. Saya ulang kembali, sebab ternyata orang gampang berharap hanya pada sebuah kepastian. Kepastian akan menolong kita untuk berharap. Sebab itu,
Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah itu pasti. Dan firman Allah itu nyata. Jika saudara dan saya mau hidup dalam iman, memulailah memahami firman Allah. Karena bukan apa-apa di akhir zaman ini, di masa-masa pandemi ini, saudara dan saya harus kuat di dalam iman dan kuat membaca firman Tuhan. Saudara kuat dalam pujian penyembahan, saudara berdoa. Karena kenapa? Di dalam Tuhan ada kepastian. Karena kepastian akan menolong saudara dan saya untuk bisa berharap. Sebab Alkitab tidak pernah salah. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah itu pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Mulailah saudara dan saya memahami firman Allah yang luar biasa. Kata harapkan. Itu di Ibrani 11 dikatakan ada kata harapkan. Itu dari kata elpiso. Elpiso memiliki 3 arti. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, menunggu Tuhan. Yang ketiga, bergantung pada Tuhan. Nah, kata elpiso ini yang pertama, percaya kepada Tuhan. Tidak mudah di hari-hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat. Justru kita harusnya percaya kepada yang tidak terlihat. Yesus tidak terlihat, tapi kita harus percaya. Menunggu waktu Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab dengan waktunya yang luar biasa. Yang ketiga, bergantung pada Tuhan. Terus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita harapkan selalu datang buat kita. Nah, percayalah. Kenapa ada muncul kata, kenapa kita percaya pada Tuhan? Karena Dia berbicara itu pasti dan akan menjadi kenyataan. Kenapa kita menunggu Tuhan? Karena Dia berbicara itu pasti, lalu akan berubah menjadi kenyataan. Nah, ada sebuah pertanyaan kembali, kenapa kita bergantung kepada Tuhan? Karena Dia berbicara itu pasti, lalu akan berubah menjadi kenyataan. Luar biasa ada 3 hal ini, percaya kepada Tuhan, menunggu Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Hari-hari ini saya percaya, saudara dan saya masuk ke dalam hal-hal yang luar biasa, dimensi yang luar biasa. Lebih percaya kepada Tuhan Yesus, menunggu waktunya Tuhan yang indah, bergantung kepada Tuhan yang luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita di Roma 5 ayat 5. Mari kita membacanya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Ada kata di situ, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, Paulus mengajarkan kebenaran ini kepada jemaat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mungkin mengecewakan. Luar biasa ayat ini. Paulus mengajarkan kebenaran ini kepada jemaat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mungkin mengecewakan. Jika kita berharap kemudian kita kecewa, pertanyaannya, kita berharap kepada siapa? Nah, itu dia. Saya ulang kembali. Jika saudara berharap kemudian saudara kecewa, ada sebuah pertanyaan, kita berharap kepada siapa? Nah, apakah kita berharap kepada sesuatu yang pasti atau tidak? Apakah kita berharap kepada sesuatu yang pasti atau tidak? Nah, saya beritahu bahwa saudara berharap kepada sesuatu yang nyata atau tidak. Jika ada orang yang berharap kemudian dia kecewa, berarti itu masalahnya. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa siapa saja yang berharap kepada Tuhan tidak mungkin pulang dengan kecewa. Sebab semua harapan di dalam Tuhan, saya beritahu bahwa saudara selalu berhasil. Karena didasarkan kepada sesuatu yang pasti, yang akan berubah menjadi kenyataan. Nah, hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara berharap kepada siapa? Nah, ini permasalahannya. Kalau saudara berharap kemudian saudara kecewa, itu berarti masalahnya. Saudara berharap kepada siapa? Kalau saudara berharap kepada Tuhan Yesus, karena Alkitab sudah katakan, Paulus katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan di Roma 5 ayat 5. Luar biasa Paulus katakan itu. Karena kenapa? Paulus sedang berbicara kepada jemaat di sini, jemaat Roma, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mungkin mengecewakan. Waktu saudara ikut Tuhan, saudara tidak pernah akan kecewa. Mungkin ada proses-proses yang saudara dan saya harus lewati. Karena bukan apa-apa, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, luar biasa. Justru hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara tetaplah berharap kepada Yesus yang luar biasa. Nah, kata elpiso, percaya kepada Tuhan, menunggu Tuhan,
bergantung kepada Tuhan itu disertai dengan kalimat satu kali lagi. Nah, itu luar biasa. Kenapa El Piso itu menitik beratkan pernyataan satu kali lagi? Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, sebab seringkali dalam hidup karena kita menunggu terlalu lama, maka kita berhenti menunggu dan berhenti berharap. Justru itu muncul kata El Piso satu kali lagi. Nah, ini luar biasa. Sebab itu kata El Piso mengajak satu kali lagi. Artinya kalau saudara mungkin belum ada jawaban, mungkin saudara mungkin sakit, belum ada kesembuhan, Tuhan katakan begini, hei, satu kali lagi, datang lagi kepada aku. Nah, artinya begini, waktu kita sudah lelah percaya, kalimat ini muncul satu kali lagi. Waktu kita sudah lelah menunggu Tuhan, kalimat itu muncul satu kali lagi. Luar biasa. Waktu kita sudah lelah bergantung pada Tuhan, kalimat itu muncul lagi satu kali lagi. Sebab apapun yang kita harapkan dari Tuhan, hal itu pasti terjadi. Itu luar biasa. Sebab apapun yang kita harapkan dari Tuhan, hal itu pasti terjadi. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bahwa Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Permasalahannya, saudara dan saya harusnya melihat ada kata satu kali lagi. Luar biasa. Mari kita membuka sebuah Alkitab yang terdapat di Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Firman Tuhan katakan begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Luar biasa ayat ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau dia berbicara dan tidak menepatinya. Nah, saya beritahu sekali lagi buat saudara dari ayat ini, jangan pernah setarakan Tuhan dengan manusia. Manusia terbiasa berdusta, tapi Tuhan tidak. Manusia terbiasa menyesal, tapi Tuhan tidak. Jadi kita harus bangun cara kita berpikir bahwa Tuhan bukan manusia. Sebelum Tuhan berbicara, dia tahu bahwa dia dapat melakukannya. Sebelum saudara bicara, sekali lagi Tuhan tahu itu dia jalan pikiran kita. Sebelum Tuhan berbicara, dia tahu bahwa dia dapat melakukannya. Jadi jika mau hidup dengan iman, tidak ada cara lain. Kita harus kuat dengan firman Allah. Sekali lagi. Dan paham akan firman Allah. Pemahaman akan firman Allah membuat kita sanggup percaya satu kali lagi. Menunggu satu kali lagi. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, bergantung satu kali lagi kepada Tuhan satu kali lagi. Itu iman. Jadi saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, ada kata itu muncul sekali lagi. Satu kali lagi, itu kata iman. Justru saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Saya membagikan dan membacanya dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Ibrani 11 ayat 1. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Luar biasa, powerful. Saya beritahu saudara, Ibrani 11 ayat 1 bahasa Indonesia sehari-hari. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ini adalah sebuah pernyataan kontra logika. Karena sesuatu disebut bukti adalah ketika kita melihatnya. Kata bukti diambil dari kata elekos, itu dia. Nah, kata elekos itu artinya bukti berdasarkan hasil uji. Jadi iman adalah bukti dari hasil uji yang kemudian berubah menjadi keyakinan di dasar hati kita yang paling dalam. Saya ulang kembali. Jadi iman adalah bukti dari hasil uji yang kemudian berubah menjadi keyakinan di dasar hati kita yang paling dalam. Nah, itu dia dasar uji. Nah, iman tidak dapat bertumbuh dalam hidup kita jika kita tidak memulainya dengan firman Allah yang dipahami
tanpa bantuan Roh Allah. Justru saya beritahu bahwa saudara dan saya waktu memahami firman Allah, saudara harus minta bantuan Roh Kudus untuk tolong saudara dan saya. Nah, jadi prinsip inti dalam iman adalah yang pertama, firman Allah. Yang kedua adalah kita butuh Roh Allah. Nah, itu intinya. Inti dalam iman adalah pertama firman Allah. Yang kedua adalah kita butuh Roh Kudus. Sekali lagi. Nah, iman gak akan bisa bertumbuh kalau saudara sekali lagi tidak memulai dengan firman Allah. Saya beritahu saudara sekali lagi, kata elekos itu luar biasa. Adalah artinya bukti berdasarkan hasil uji. Luar biasa. Mari kita membukanya 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. Mari kita membacanya 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu dia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, kita membahas dulu 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12 ini. Kata muncul di situ ada sebuah kata disediakan. Itu diambil dari kata Bapak Ibu sekalian hetoi maso, yang artinya sudah ada, sudah disiapkan. Jadi yang saya beritahu saudara, jadi yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, dan tidak pernah pikirkan, Tuhan berkata, hal itu sudah ada dan sudah disiapkan. Justru makanya Alkitab berkata, di bumi ini tidak ada yang baru. Semuanya, saya beritahu saudara, semuanya sudah ada dan sudah disiapkan. Itu makanya muncul, sebab semuanya sudah ada dan sudah disiapkan. Nah, siapa yang mengasihi Tuhan? Alkitab katakan di Yohanes 14 ayat 21, Alkitab berkata, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, saudara lihat, Yohanes 14 ayat 21 itu luar biasa. Alkitab katakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Nah, luar biasanya waktu saudara memegang Tuhan, memegang firman-Nya, memegang perintahnya, saya percaya saudara juga akan diberkati Tuhan. Justru hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, karena itu saudara harus kuat untuk memainkan sebuah permainan lewat firman Tuhan. Yaitu kenapa? Luar biasa. Sutradara agungnya yaitu Yesus Kristus. Mari kita membuka 1 Korintus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, saya beritahu saudara sekali lagi, ada kata menyatakannya di situ. Kata menyatakan itu diambil dari kata apokalupto. Nah, itu dia. Kata menyatakannya itu berbicara tentang apokalupto, yang artinya Allah membuka rahasia tentang siapa dirinya. Dan sangat terbaca oleh Roh Allah. Dan Roh Allah yang ada di dalam kita akan menegaskan siapa Allah sebenarnya. Nah, ada sebuah kemampuannya dan apa yang dimungkinkan untuk dia kerjakan dalam hidup kita. Jadi, saya beritahu saudara, jadi percayalah bahwa banyak mendengar firman saja tidak cukup untuk hidup dalam iman, kecuali kita ditolong oleh Roh Kudus. Nah, sekali lagi, kecuali kita ditolong oleh Roh Kudus. Sebab untuk membuat kita yakin kepada firman Allah, hanya Roh Allah yang sanggup melakukannya. Sebab Roh Allah adalah pribadi yang sangat paham rahasia tentang kehebatan Allah. Luar biasa.
Wow, luar biasa. Roh Allah yang sanggup melakukannya, sebab Roh Allah adalah pribadi yang sangat paham rahasia tentang kehebatan Allah. Justru saudara mesti ulang tuh, baca kembali 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh, saya beritahu saudara, oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ada kata menyatakannya itu di situ. Wow, luar biasa. Ada kata yang diambil, kata apokalupto, yang artinya Allah membuka rahasia. Luar biasa. Mari kita membuka 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Saya beritahu saudara, dari 1 Korintus 2 ayat 11 ini, salah satu tugas Roh Kudus adalah dia akan mengajar kita tentang rahasia kehebatan Allah yang oleh akal budi sampai saat ini belum dapat kita pahami. Luar biasa. Salah satu tugas Roh Kudus adalah dia akan mengajar kita tentang rahasia kehebatan Allah yang oleh akal budi sampai saat ini belum dapat kita pahami. Luar biasa. Justru itu saya beritahu bahwa saudara sekali lagi dari muncul. Nah, 1 Korintus 2 ayat 12, sekali lagi 1 Korintus 2 ayat 12 kita membacanya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ada sebuah kata tahu di situ. Kata tahu di sini diambil dari kata eodo, itu dia, yang artinya kepastian mengenai sesuatu yang telah terjadi. Itu aja. Saya ulang kembali. Kata tahu di sini diambil dari kata eodo, yang artinya kepastian mengenai sesuatu yang telah terjadi. Kita menerima roh Allah supaya kita tahu. Saya beritahu bahwa saudara, kita menerima roh Allah supaya kita tahu tentang apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, sekali lagi, kita menerima roh Allah supaya kita tahu tentang apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu kata eodo, itu dia, kata tahu. Nah, kalau saudara baca 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Luar biasa. Nah, mari kita membacanya sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luar biasa saudara. Saya yakin kalau saudara ada yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Kalau ada orang-orang yang tidak punya jalan kembali dan tidak punya pengharapan kembali, Yesus lewat bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, percayalah bahwa hari-hari ini Tuhan kita masih membuat mujizat yang luar biasa. Luar biasanya adalah satu, kita tetap sampai hari ini kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa bisnis, itu karena kasih anugerah Allah. Luar biasa dari ayat ini. Nah, ada kita tidak melihatnya. Saya beritahu, kita tidak melihatnya, makanya sulit bagi kita untuk percaya. Orang perlu lihat dulu. Nah, pada keadaan ini kita butuh Roh Kudus. Kita harus tahu bahwa kita harus minta Roh Kudus tolong kita supaya memiliki kepastian mengenai apa yang telah terjadi. Saudara dan saya harus tahu mengenai bahwa nanti ke depan, saya beritahu bahwa saudara butuh Roh Kudus untuk bimbing saudara dan saya. Makanya Paulus katakan begini, sebab itu Paulus berkata, apa yang kamu tidak pernah lihat, Tuhan berkata sudah siap. Luar biasa. Apa yang kamu tidak pernah dengar, Tuhan berkata sudah siap. Sebab begini, memang penglihatan kita terbatas. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu yang sudah terjadi. Saudara dan saya terbatas. Justru itu saudara dan saya butuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing saudara dan saya berjalan ke arahnya yang baik. Nah, pemahaman firman Tuhan itu butuh pertolongan Roh Kudus. Makanya Paulus katakan, apa yang kamu tidak pernah lihat, Tuhan berkata sudah siap. Apa yang kamu tidak pernah dengar, Tuhan berkata sudah siap. Nah, semua Tuhan sudah persiapkan. Justru itu saya beritahu bahwa saudara, kata edo. Nah,
Kata Edo itu memiliki pengertian yang kedua adalah begini. Menyadari dengan yakin berdasarkan pengetahuan dan pemahaman akan firman Allah. Itu luar biasa. Saya ulang kembali. Edo memiliki pengertian yang kedua adalah menyadari dengan yakin berdasarkan pengetahuan dan pemahaman akan firman Allah. Nah, kuasa dari pemahaman akan melahirkan keyakinan. Itu dia, saya ulang kembali. Kuasa dari pemahaman akan melahirkan keyakinan. Sebab itu Alkitab berkata, renungkanlah firman Allah. Sebab kuasa perenungan menggiring kita kepada pengetahuan, lalu berpindah kepada pemahaman. Nah, ini saudara, saya beritahu bahwa saudara sepeka di sini. Sebab itu Alkitab berkata, renungkanlah firman Allah. Sebab kuasa perenungan menggiring kita kepada pengetahuan, lalu berpindah kepada pemahaman. Pemahaman itu melahirkan keyakinan tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Kalau saudara punya pemahaman yang benar, kemudian akan melahirkan keyakinan tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Nah, makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah kita sangat teruji, Dia hebat dalam segala hal. Apa yang difirmankan pasti terjadi. Nah, saudara butuh pemahaman-pemahaman itu. Apa yang difirmankan pasti terjadi, luar biasa. Nah, saya beritahu sekali lagi buat saudara, iman seharusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Terbanyak kita luar biasa, kita beriman untuk memuaskan diri kita, untuk kepentingan kita, sampai lupa untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, harusnya ini, saya ulang kembali buat saudara, iman harusnya dipakai untuk mempercayai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita beriman dengan hal-hal yang untuk kepentingan kedagingan kita. Saya yakin sekali lagi hari-hari ini harusnya saudara dan saya, gereja Tuhan, berbagi kepada orang lain, menolong orang lain. Jangan lihat karena dia sama-sama sebuah gereja yang sama. Jangan lihat karena sebuah agama yang sama. Tidak. Hari-hari ini orang harus lihat bahwa sekali lagi anak Tuhan adalah dipakai Tuhan untuk memberkati. Nah, kuncinya satu sekali lagi. Iman mengaktifkan kuasa Allah. Nah, ini dia. Iman mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan panggilan kita. Itu iman. Jadi iman itu, saudara harus aktifkan itu aja. Saudara harus berbicara dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus pasti dari Yesus berkuasa. Pasti saya dipulihkan bisnis saya, keluarga saya, itu dia. Jadi iman mengaktifkan kuasa Allah untuk mewujudkan kehendak Allah atas hidup kita, keuangan saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara, dan panggilan kita. Nah, apa yang harus kita ubah? Mari kita ubah budaya kita. Sekali lagi saya ajak saudara semua, saya challenge buat saudara, mari ubah budaya kita untuk memahami firman Allah. Itu kuncinya satu, minta Roh Kudus tanamkan kepada kita keyakinan yang mendasar, yang tidak bisa diganggu gugat bahwa Allah kita itu hebat. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu dan Dia selalu memberikan kepastian. Ubah budaya kita. Saudara dan saya harus merubah budaya itu. Artinya begini, bahwa waktu kita beriman, saya percaya kita akan melihat kepastian. Kalau saudara tidak ubah budaya saudara, sehingga saudara tidak memahami firman Allah, ini yang bahaya. Saya beritahu saudara, minta Roh Kudus untuk tolong saudara. Minta Roh Kudus tanamkan kepada kita keyakinan yang mendasar, yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa Allah kita hebat. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu, dan Dia selalu memberikan kepastian. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, kuncinya satu hari-hari ini, berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbagilah kepada orang yang susah. Saudara, yang pernah takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Glory to the glory. Tuhan kita Yesus yang luar biasa akan tahu kebutuhan kita. Sekali lagi,
Selamat datang untuk tetap berjalan dengan iman. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 7. Tuhan memberkati sampai keturunan 12. Tuhan memberkati sampai keturunan beribu-ribu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi untuk GBI Taman Modern, untuk gembala sidangnya Bapak Pendeta Adi Tuhan, wakilnya Pak Andi Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi, kami berdoa buat Pak Daniel Tuhan suami istri. Kami berdoa untuk Ketua Rayon daripada 1D Bapak Kiki Tarjadi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka, berkati jemaat-jemaat mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun di dalam masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan kami menolong kami. Terutama kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami yakin Tuhan sembuhkan. Jemaat-jemaat yang tidak punya pengharapan, Tuhan beri pengharapan kembali. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tetap membuat mujizat. Tuhan yang membuat jalan keluar selalu. Bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada mujizat yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati juga untuk gereja ini. Kami yakin pada saat ini terbuka gereja ini kembali, kami bersama-sama beribadah. Kami tak lupa berdoa buat Bapak Melki Tuhan. Kami berdoa berkati keluarganya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja buat kami. Indonesia dan Jakarta milik Tuhan Yesus. Kami yakin bahwa gereja ada di barisan depan, terutama GBI Taman Modern Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba selesai berbicara. Tapi Tuhan yang luar biasa, yang hebat itu tidak pernah selesai buat kami. Karena bagi-Mu tiada mustahil. Sekali lagi kemuliaan demi kemuliaan hanya untuk Yesus segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.